Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente baca sejarah bangsa ente sendiri dari tahun 48 pembantaian ulama-ulama oleh PKI, peristiwa Madiun dan ente baca buku lakon politik, ente baca buku Banjir Darah, ente baca buku ayat-ayat yang disembelih dan ratusan buku komunis yang dibaca sejarahnya. Kan begitu. Kenapa ulama-ulama besar se-Jawa? Ke Jakarta enggak. Jakarta enggak ada ulama yang dibunuh oleh komunis. Jakarta enggak terjadi ulama-ulama dibunuh oleh Habibnya kayak Kiai, enggak ada yang dibunuh oleh komunis. Kenapa? Karena Pak Harto sudah lebih dulu. Waktu terjadi pembantaian 7 jenderal itu, ya. Besoknya karena informasi dari polisi, Pak Sukitman itu, langsung tuh Pak Harto dengan RPKAD, sekarang dipanggil Kopassus, langsung tuh berbuat. Jadi ulama-ulama di Jakarta, meskipun sudah siap dibunuh, termasuk orang tua anak, lubangnya sudah ada, karena RPKAD, kami Kujang Siliwangi, tentara seorang Kujang Siliwangi, udah nyerbu Jakarta lebih dulu. Bisa ada muti. Bergerak tuh, semua yang bukan PKI komunis, dia dikejar sama mereka tuh. Ulama-ulama diselamatkan tuh oleh tentara. Dulu panggilannya RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Sekarang panggilannya Kopassus. Oleh Kujang Siliwangi itu, yang ngepung Jakarta. Sehingga terjadi perang antara PKI komunis Cakra Birawa ya, dengan tentara-tentara Kopassus di Halim itu sendiri. Itu sejarah itu, bukan bohong ya. Sekarang ada bilang bohong, memang ada. Oh kagak, ada kok. Ada kan ngalamin. Panser-panser di Jakarta, di Pademangan kan banyak panser. RPK kan banyak. Yang memberitahukan anak punya orang tua, Pak Haji selamat ya Pak Haji. Pak Haji tahu, ini tetangga Pak Haji ini komunis Pak Haji. Dan Anda lihat lubang itu sendiri. Anda lihat lubangnya ada di belakang rumah Anda. Sumur yang sudah ada, mau dipindahin alasannya. Bikin lubang yang satu. Ini sumur udah puluhan tahun. Dia mandi di situ. Anak-anak digali sumur kurang lebih 12 meter dari sumur yang ada. Itu tempat sampah, tempat pembakaran sampah. Dibikin baru lagi. Tuh, dia bikin baru. Tanya, mau dipindahin sumur ini. Mau dibikin baru sumur sebelah. Itu lubang buat ulama Bukit Duri. Di antaranya orang tua anak tuh, Kiai Abdul Syafi'i termasuk di antaranya itu. Ada 9 ulama Bukit Duri yang bakal dipotong di situ. Nah, peristiwa tadi udah keburu diserbu tuh RPKAD, sama Kujang Siliwangi. Panser banyak di Bukit Duri itu, di depan rumah anak panser, di SD panser. Saya lihat itu. Mereka selamat berkah itu tentara pada zaman itu. Yang bergerak cepat. Tapi di Jawa udah nggak selamat. Jawa udah dipotong-potongin. Sejarahnya ini beli dalam buku lakon politik. Terus ayat-ayat yang disembelih. Banjir Darah. Dan banyak lagi. Yang pokok-pokok aja itu. Itu bukan omongan biasa ini. Ya, kejadiannya ada, foto-fotonya ada. Dan semua tuh saksi hidupnya masih ada. Kalau di Jawa ancur-ancuran. Satu di antaranya itu Ajangan Mastur tempat aneh di Narimbang. Dia selamat karena gurunya. Jadi dia ditangkap oleh komunis nih. Mau dipotong. Yang lain udah dipotong-potong. Kurang lebih darah semata kaki. Darah ulama-ulama semata kaki. Dia ditangkap oleh komunis. Lihat. Diancam. Kalau saja guru kamu tidak keluar dari persembunyiannya, kamu saya bunuh. Saya potong kamu. Gurunya dengar nih informasi tadi. Guru yang datang. Bebaskan dia. Kau potong aku. Oh, tuh riwayat Ajangan Mastur begitu. Dipotong gurunya. Kami komunis. Ajangan Masturnya di Narimbang dibebaskan. Tuh Ajangan Mastur. Nggak bisa dibunuh. Wah, jadi pada zaman itu yang dibunuh tuh ulama-ulama. Bisa ada itu. Maunya kayak komunis paling dendam sama orang berilmu yang betul bawa ilmu. Selagi masih ada Islam berjalan dalam ilmu, hancurkan mereka orang-orang yang dulu bunuh. Tuh jiwa komunis begitu. Nggak ada Pancasila tanpa agama. Yang berpegang dengan Pancasila justru orang yang mayoritas banyak agama. Ada yang nasionalis, benar pegang Pancasila, tapi nggak pegang agama dia. Cinta negara doang tanpa agama. Tetap bakal berkhianat akhirnya. Tapi kalau pegang agama, nggak berani.
Aneh hubungannya sama Allah Ta'ala. Aneh. Ente deh aneh ajarin cara apa sih? Di luar sadar dari agama yang aneh sampaikan dan nasihat yang aneh berikan, ya, arahnya ente nggak bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Buat agama. Kalau ente sudah nggak mengganggu sama warga negara, ente sudah membela negara. Bisa mengerti? Makanya orang-orang yang memberikan ajaran agama dengan baik dan benar, itu wajib dijaga oleh pemerintah itu sendiri. Di samping itu juga memang dilindungi oleh undang-undang negara. Tapi komunis nggak bisa, tidak boleh ada agama di negara kita. Kalau ada agama, nggak akan berjalan nih. Sama rasa, sama rata, beda dosa. Itu sama rata, sama rasa, itu dusta besar itu. Dibohongin. Iya, bohongin dusta besar itu. Kalau ente pengen hidup sama rata, sama rasa, teman ente ketabrak mobil, nggak mampus deh, kakinya doang habis. Kalau ente punya prinsip hidup sama rasa, sama rata, ente harus berbuat yang sama dong. Kaki ente lintasin lagi mobil. Atau kereta. Mestinya begitu. Baru sama rasa, sama rata. Kalau ente punya duit 1 juta, teman ente bisa punya duit 1 juta juga dong. Tuh, kalau Islam nggak begitu ajarannya. Tuh, diajar sisi kemanusiaan. Apa yang terjadi, itulah kehendak Allah Ta'ala. Semua makhluk itu lemah dalam aturan Allah Ta'ala, dalam aturan dan hukum-hukumnya. Apa yang terjadi kehendak Allah Ta'ala. Syariat dijalankan. Berhati-hati, tawakal. Telah terjadi juga, ya terjadi. Itulah kehendak Allah Ta'ala. Baik buat dia di hadapan Allah Ta'ala. Di mata kamu, nggak baik. Apa yang menjadikan Anda banyak tahu tentang komunis? Karena Anda hidup di tengah-tengah komunis. Tetangga anak, teman begadang anak, teman berantem, teman bercanda, itu komunis. Mayoritasnya. Ya, golongan, ada yang golongan A, ada yang golongan B, ada yang golongan C. Komunis terbagi 3 sepatu. Ada yang golongan A otaknya. Golongan B, ya bagian mengatur strategi. Golongan C, yang ikut-ikutan karena hasutan golongan B. Itu. Kalau golongan A ditaruh Pulau Buru. Ya, golongan B entah di mana. Kalau golongan C, ya ada yang dimaafin, nggak tahu menau. Cuma karena hasutan dan banyak yang dimaafin, terus ya ada yang ditangkap, ada yang enggak. Tergantung bagaimana keterlibatan mereka. Jadi aneh tahu dari itu, karena aneh takut jatuh di salah, ya. Aneh beli buku-buku komunis. Oh begitu. Tuh. Nah setelah era reformasi bebas tuh, komunis ngarang buku, iya. Yang anti komunis ngarang buku. Terus gitu. Tapi nggak jadi bermusuhan sama satu sama lain, kagak. Nggak ada. Siapa orang sekarang bermusuhan komunis? Kagak. Selagi komunis nggak memusuhi orang-orang Islam dalam ilmu dan pengetahuan serta ajaran serta pesantren serta ulamanya, ya muslimin nggak bergerak lagi. Bisa mengerti? Nggak bermusuhan. Semen kadang-kadang, oknum berbuat. Nah oknum ini berbuat mengatasnamakan Islam. Ngajak-ngajak orang. Bisa ada mengerti itu?